Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu cara efektif mengatur waktu. Siapa di antara kalian yang merasa selalu kekurangan waktu? Atau mungkin sering merasa bahwa 24 jam dalam sehari tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas dan aktivitas yang ingin kita lakukan? Tenang saja, kalian tidak sendirian yang mengalami hal seperti itu. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari cara-cara yang efektif untuk mengatur waktu. Nah, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa saja cara-cara yang dapat membantu kita mengelola waktu dengan lebih efektif, sehingga kita bisa lebih produktif dan merasa lebih terorganisir. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu memahami dan mengetahui cara-cara efektif mengatur waktu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. 1. Menetapkan prioritas. Salah satu langkah paling fundamental dalam mengelola waktu adalah menetapkan prioritas. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada banyak tugas dan kegiatan yang harus diselesaikan. Namun, tidak semua tugas tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk memprioritaskan tugas-tugas kita berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya. Cobalah untuk membuat daftar tugas harian. Mulailah dengan mencatat semua tugas yang perlu diselesaikan. Kemudian, gunakan matriks Eisenhower untuk mengklasifikasikan tugas-tugas tersebut menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu penting dan mendesak. Tugas-tugas ini harus diselesaikan segera. Contohnya termasuk menghadapi tenggat waktu yang mendekat atau menangani situasi darurat. Kategori kedua yaitu penting tetapi tidak mendesak. Ini adalah tugas-tugas yang penting untuk pencapaian jangka panjang tetapi tidak memerlukan perhatian segera. Fokuslah pada tugas-tugas ini untuk menghindari krisis di masa depan. Kategori ketiga yaitu tidak penting tetapi mendesak. Tugas-tugas ini perlu ditangani segera tetapi tidak terlalu penting. Cobalah untuk mendelegasikan tugas-tugas ini jika memungkinkan. Kategori keempat yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Tugas-tugas ini seringkali dapat diabaikan atau dikerjakan saat memiliki waktu luang. Dengan menetapkan prioritas, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak, sehingga penggunaan waktu kita menjadi lebih efektif. 2. Membuat rencana harian dan mingguan. Rencana adalah alat yang sangat powerful dalam manajemen waktu. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Ini membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari perasaan kewalahan. Contoh rencana harian yang bisa kamu buat. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk merencanakan hari berikutnya. Tuliskan tugas-tugas yang ingin diselesaikan dan alokasikan waktu untuk setiap tugas tersebut. Jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat dan waktu luang agar tidak terlalu stres. Contoh rencana mingguan yang bisa kamu buat. Setiap akhir pekan, buatlah rencana untuk minggu depan. Tinjau kembali tujuan jangka panjang Anda dan pastikan bahwa tugas-tugas mingguan Anda mendukung pencapaian tujuan tersebut. Rencana mingguan juga membantu kita untuk melihat gambaran besar dan memastikan bahwa kita tidak melewatkan tugas penting. Dengan membuat rencana harian dan mingguan,
kita dapat mengelola waktu dengan lebih teratur dan efisien. 3. Menghindari prokrastinasi atau menunda-nunda. Prokrastinasi adalah musuh utama dalam manajemen waktu. Kebiasaan menunda-nunda tugas tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga menambah tekanan dan stres. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi prokrastinasi atau menunda-nunda dengan cara yang efektif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab. Cobalah untuk mengidentifikasi penyebab utama prokrastinasi Anda. Apakah itu karena rasa takut gagal, tugas yang terasa membosankan, atau kurangnya motivasi? Langkah kedua, membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Tugas yang besar dan tampak menakutkan seringkali menjadi alasan kita menunda-nunda. Cobalah untuk membagi tugas tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Langkah ketiga, menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja dalam interval waktu yang pendek, biasanya 25 menit, diikuti oleh istirahat singkat. Teknik ini membantu kita untuk tetap fokus dan mengurangi perasaan kewalahan. Langkah keempat, menyediakan reward untuk diri sendiri. Berikan diri Anda hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk mengatasi prokrastinasi. Mengatasi prokrastinasi memerlukan kesadaran dan usaha, tetapi dengan teknik yang tepat, kita dapat mengurangi kebiasaan buruk ini dan menjadi lebih produktif. 4. Mengelola gangguan. Gangguan adalah hal yang sangat umum terjadi, terutama di era digital ini. Setiap notifikasi dari smartphone atau email dapat mengganggu konsentrasi kita dan mengurangi efisiensi kerja. Hal tersebut bisa kamu atasi dengan beberapa cara, yaitu: cara pertama, dengan menonaktifkan notifikasi. Salah satu cara paling efektif untuk mengelola gangguan adalah dengan menonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Tentukan waktu tertentu untuk memeriksa email atau pesan sehingga Anda tidak terus-menerus terganggu. Cara kedua, mengatur lingkungan kerja. Pastikan bahwa lingkungan kerja Anda kondusif untuk fokus. Hindari tempat yang bising dan penuh dengan gangguan. Jika bekerja dari rumah, sediakan ruang kerja khusus yang terpisah dari area hiburan. Cara ketiga, menggunakan teknik deep work. Teknik ini mengajarkan kita untuk bekerja secara mendalam dan fokus pada satu tugas tanpa gangguan untuk periode waktu yang panjang. Jadwalkan sesi deep work di kalender Anda dan pastikan bahwa Anda tidak diganggu selama waktu tersebut. Dengan mengelola gangguan dengan baik, kita dapat meningkatkan konsentrasi dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. 5. Mengatur waktu istirahat dan relaksasi. Mengatur waktu istirahat sama pentingnya dengan mengatur waktu kerja. Istirahat yang cukup membantu kita untuk mengisi ulang energi dan mempertahankan produktivitas sepanjang hari. Kamu bisa mengatur waktu istirahat dan relaksasi dengan beberapa cara, yaitu: cara pertama, menggunakan teknik Pomodoro. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teknik Pomodoro tidak hanya membantu kita fokus tetapi juga memastikan bahwa kita mengambil istirahat yang cukup secara berkala. Cara kedua, melakukan aktivitas fisik. Selama istirahat, cobalah untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan-jalan atau peregangan. Ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga tubuh tetap segar. Cara ketiga, melakukan aktivitas relaksasi. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati seperti membaca, mendengarkan musik, atau meditasi. Ini membantu untuk meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan mengatur waktu istirahat dengan baik, kita dapat menjaga keseimbangan antara kerja dan relaksasi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan. 6. Evaluasi dan penyesuaian.
Evaluasi rutin terhadap cara kita mengelola waktu sangat penting untuk memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Hal ini bisa kamu lakukan dengan beberapa cara, yaitu: cara pertama, mengevaluasi kinerja harian dan mingguan. Setiap akhir hari dan minggu, luangkan waktu untuk mengevaluasi kinerja Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Cara kedua, membuat catatan. Catatlah hal-hal yang menghambat produktivitas Anda dan temukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di masa mendatang. Cara ketiga, mengatur ulang prioritas. Hidup terus berubah. Begitu juga dengan prioritas kita. Pastikan untuk meninjau dan mengatur ulang prioritas Anda secara berkala agar selalu relevan dengan tujuan jangka panjang Anda. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara rutin, kita dapat terus meningkatkan cara kita mengelola waktu dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Itulah beberapa cara efektif untuk mengatur waktu yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengelola waktu dengan baik memang tidak selalu mudah dan memerlukan usaha yang konsisten. Namun, dengan menerapkan tips dan strategi yang telah kita bahas tadi, kamu akan melihat perubahan yang signifikan dalam produktivitas dan keseimbangan hidupmu. Ingatlah bahwa mengatur waktu bukan hanya tentang menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat, tetapi juga tentang membuat waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kalian, baik itu pekerjaan, keluarga, hobi, atau waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi dan menyesuaikan cara kalian mengelola waktu agar selalu relevan dengan perubahan yang terjadi dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.